Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa-mahasiswanya. Eh, Pada hari ini kita akan melanjutkan mata kita pembelajaran IPA ya. Pada pertemuan ke-10 ini kita akan membahas tentang asesmen atau bentuk-bentuk penilaian yang relevan atau yang ada kaitannya dengan pembelajaran IPA untuk SDMI, khususnya untuk pembelajaran K13 ya. Kita langsung ya. Ya. Evaluasi atau asesmen proses dan hasil belajar IPA. Ya. Oke. Jadi asesmen itu apa sih atau penilaian itu apa? Jadi asesmen itu adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi hasil belajar siswa yang diperoleh dari berbagai jenis tagihan atau dari tugas ya, dan mengolah informasi tersebut untuk menilai hasil belajar dan perkembangan belajar siswa. Artinya dalam asesmen itu ada sebuah ada sebuah hasil ya. Jadi hasil dari apa? Mengetahui hasil dari proses pembelajaran melalui bentuk-bentuk penugasan, yang mana penugasan-penugasan yang sudah diberikan itu nanti hasilnya akan diperoleh oleh guru. Kemudian tujuan dari adanya hasil itu nanti adalah untuk mengetahui perkembangan belajar siswa. Bagaimana seberapa tinggi kemampuan siswa dari hasil proses belajar yang telah dilakukan selama ini ya, seperti itu. Kemudian dalam pengertian lain, asesmen itu adalah semua rangkaian prosedur yang digunakan untuk mendapatkan informasi hasil belajar peserta didik. Ya. Jadi bisa diartikan sebagai bentuk-bentuk prosedur atau macam-macam prosedur yang digunakan oleh guru ya untuk mengetahui atau mencari, menggali informasi dari hasil belajar peserta didik. Di mana asesmen itu macam-macamnya banyak sekali. Di antaranya ada asesmen dalam bentuk observasi, ada asesmen dalam bentuk angket atau skala ya. Kemudian ada asesmen dalam bentuk tes tertulis dan asesmen dalam bentuk tes wawancara atau tes lisan dan lain sebagainya. Ya, itu adalah asesmen. Artinya adalah asesmen lebih mengarah kepada sebuah proses, ya, sebuah proses, bukan hanya mengedepankan hasil. Jadi hanya mengacu pada sebuah proses, di mana proses itu nanti akan menggambarkan hasil belajar siswa seperti itu ya. Kemudian prinsip-prinsip asesmen ya, tujuan dulu. Jadi asesmen itu memiliki tujuan yang pertama adalah mendiagnosa kelebihan kekurangan dari siswa ya, terutama dalam belajar. Kemudian memonitoring atau mengawasi ya kemajuan belajar siswa, kemudian menentukan jenjang kemampuan siswa dan menentukan efektivitas pembelajaran siswa, mempengaruhi perspektif publik tentang efektivitas pembelajaran, kemudian mengevaluasi kinerja guru dalam kelas, kemudian mengklarifikasi tujuan pembelajaran yang dirancang guru. Artinya asesmen memiliki makna tujuan yang sangat luas, mulai dari aspek siswa sendiri, kemudian aspek metode pembelajaran untuk menilai metode pembelajaran, untuk menilai siswa, untuk menilai guru itu sendiri ya. Kemudian untuk menilai efektivitas di dalam belajar yang dilakukan oleh guru terhadap siswa. Termasuk di sana adalah
sebagai bentuk evaluasi kinerja seorang guru dalam kelas, gitu ya. Terus kemudian prinsip-prinsip yang harus diterapkan di dalam asesmen itu yang pertama adalah proses yang transparan. Artinya harus terbuka, guru tahu, siswa tahu. Orang tua juga nanti hasil akhirnya juga tahu. Kemudian memiliki validitas. Artinya di sana dalam melakukan asesmen harus terukur, ya harus terukur, benar-benar terukur. Artinya terukur itu umpamanya adalah jika evaluasinya ini, maka siswa harus sudah harus sudah mengalami atau mengalami proses belajar tentang itu. Jadi tidak boleh melenceng. Itu namanya valid. Kemudian sahih, ya artinya tugas-tugas yang diberikan itu harus sesuai dengan kompetensi yang akan dinilai. Jangan sampai tidak masuk dalam ranah kompetensi atau kompetensi yang diinginkan guru terlalu tinggi, akan tetapi kompetensi yang ingin dicapai dalam AD itu lebih di bawahnya, seperti itu. Itu kurang sahih, jadi harus sahih ya. Kemudian adil, ya di sini adil tidak boleh menjadikan peserta didik merugi di dalam proses belajar mengajarnya. Artinya tidak boleh guru memiliki sifat sentimental terhadap siswa. Jadi harus adil sama rata terhadap siswa, seperti itu ya. Terus kemudian prinsip yang lainnya adalah terbuka, ya terbuka. Jadi semuanya pihak itu tahu dan dilibatkan. Kemudian terpadu, ya. Jadi tidak boleh asesmen itu dilakukan setelah pembelajaran selesai. Artinya asesmen itu ya dalam proses belajar mengajar, masih dalam proses belajar mengajar. Artinya kalau pembelajaran selesai, asesmen pun juga harus selesai, seperti itu. Kemudian menyeluruh dan berkesinambungan, ya harus menyeluruh sesuai dengan kompetensi yang akan dicapai. Kemudian bermakna, artinya asesmen, hasil daripada asesmen itu benar-benar berkualitas, dapat diacu, kemudian memiliki makna yang sangat berarti bagi siswa, orang tua, maupun guru itu sendiri maupun sekolah itu. Ya, jadi maknanya benar-benar bisa diambil dari hasil asesmen itu. Berikutnya fungsi dari asesmen. Ya, fungsinya adalah sebagai alat untuk merencanakan pedoman dan memperkaya pembelajaran IPA di kelas. Ya, itu adalah fungsinya. Kemudian sebagai alat komunikasi dengan murid, administrator, dan orang tua murid tentang pentingnya pembelajaran IPA. Ini kalau ranahnya kita adalah IPA. Kemudian yang ketiga adalah fungsi dari asesmen sebagai alat untuk memonitor hasil belajar IPA dan perbaikan pembelajaran. Ya, kemudian ini hampir sama dengan tujuan tadi ya. Kemudian sebagai alat untuk memperbaiki kurikulum dan pengajaran IPA. Tentu ini nanti pada akhirnya setelah informasi-informasi dari berbagai daerah, wilayah, dari berbagai sekolah itu terkumpul, maka nanti pada akhirnya akan menjadi bagian dari evaluasi kurikulum itu sendiri. Dan utamanya adalah evaluasi terhadap pengajaran IPA. Ya. Berikutnya jenis asesmen. Asesmen itu ada beberapa jenis, diantaranya adalah ada asesmen yang bersifat formatif. Ya. Tujuannya apa? Untuk mengetahui hal yang dipelajari oleh siswa. Untuk mendapatkan umpan balik ya, dari siswa, apakah perlu mengadakan modifikasi metode pembelajaran atau rancangan pembelajaran, memberikan umpan balik dalam bimbingan kepada siswa dalam menyelesaikan tugasnya. Ini namanya asesmen formatif. Ya. Kemudian asesmen formatif itu diberikan setiap proses pembelajaran dapat dilakukan pada setiap sub pokok bahasan atau setiap pokok bahasan. Kemudian selain asesmen formatif, itu ada asesmen sumatif ya.
Asesmen sumatif itu dilangsungkan sesudah proses pembelajaran. Artinya setelah materi ajar selesai, ya materi ajar selesai, maka dilanjutkan dengan bentuk asesmen. Ya, fungsi ataupun guna dari asesmen sumatif itu adalah untuk menilai berapa banyak yang dapat diserap oleh siswa dan untuk mendapatkan nilai akhir siswa. Jadi ini sifatnya berbasis pada apa namanya indikator ketercapaian hasil belajar, ya. Sedangkan asesmen formatif, ya, ini asesmen sumatif. Kalau asesmen formatif itu dilakukan lebih untuk mengetahui penguasaan siswa dan kemampuan siswa di dalam menguasai pembelajaran. Karena proses asesmennya berbeda. Kalau ini setelah materi ajar semuanya selesai, kalau ini setelah materi ajar pada sub pokok bahasan selesai dicoba untuk nilai, kemudian sub lagi selesai coba untuk dinilai seperti itu. Kemudian peranan asesmen diagnostik. Jadi ada istilahnya asesmen diagnostik. Artinya ya seperti hanya pada sebuah apa namanya sebuah tataran medis, ya. Jadi yang namanya diagnostik itu ya memiliki peran untuk merekam, ya. Kalau diagnostik dalam kedokteran itu adalah merekam kesehatan, kalau diagnosis dalam asesmen pendidikan itu adalah merekam, ya, merekam sesuatu yang sifatnya dari bagaimana siswa itu menangkap pembelajaran, bagaimana apa namanya guru menentukan tujuan pembelajaran, bagaimana siswa bisa apa namanya benar-benar bisa menjadi mandiri di dalam proses belajar mengajar, bisa bertanggung jawab, bisa memahami apa namanya instruksi-instruksi guru, kemudian bisa memahami materi-materi yang disampaikan oleh guru, kemudian pada akhirnya bisa menuntaskan tugas-tugas yang telah diberikan oleh guru. Jadi itu peranan asesmen diagnostik, ya, seperti itu. Kemudian peranan asesmen formatif, ya. Jadi memang perlu sekiranya asesmen formatif ini fungsinya untuk apa namanya mengetahui perkembangan siswa tahap demi tahap pada setiap penyelesaian satu sub pokok bahasan atau satu masing-masing indikator. Jadi fungsinya ini lebih detail karena asesmen formatif ini dilakukan apa namanya tidak di akhir tapi di tengah-tengah, di tengah-tengah. Jadi fungsinya yaitu ketika siswa diketahui bahwa ternyata belum bisa berkembang dengan baik terhadap materi yang telah diberikan, instruksi yang diberikan, maka akan segera bisa tahu dan ditangani. Jadi tidak di akhir tahunya, jadi di tengah-tengah, bahkan di awal itu juga sudah tahu bagaimana apa namanya perkembangan siswa terhadap pembelajaran, terutama untuk hal ini adalah pembelajaran IPA. Sehingga guru akan mampu memodifikasi, kemudian mampu merencanakan ulang terhadap kondisi siswa yang telah diketahui kemampuannya. Jadi seperti itu, ya. Jadi berbasis pada kemampuan murid atau berbasis pada kebutuhan murid, sehingga sangat luas untuk apa namanya bentuk asesmen formatif seperti ini. Kemudian berikutnya, ya. Kemudian
Peranan asesmen sumatif ya, sumatif. Jadi eh, asesmen sumatif itu memiliki peran biasanya pada penyimpulan akhir ya, pada penyimpulan akhir dalam penilaian ya, dalam penilaian. Artinya kalau asesmen sumatif ini lebih mengarah nanti endingnya bagaimana setelah siswa itu melalui mengalami berbagai tahapan-tahapan di dalam proses belajar yang telah dilakukan. Artinya ini untuk menyimpulkan di akhir bagaimana siswa dalam menyelesaikan pembelajaran, bagaimana guru dalam menerapkan metode-metode pembelajaran yang telah dilaksanakan dari awal sampai akhir, sehingga nanti di akhir bisa disimpulkan baik itu hasil dari pembelajaran terhadap siswa dan proses pembelajaran terhadap guru. Jadi ada dua sisi seperti itu. Tapi nanti di akhir, tidak di tengah-tengah seperti hanya asesmen formatif tadi. Kemudian asesmen dalam ranah kognitif. Ya. Maksud dari asesmen dalam ranah kognitif itu adalah asesmen di mana untuk mengukur kemampuan kognitif, untuk mengukur kecerdasan IQ-nya. Ya. Jadi alat-alat yang biasanya digunakan adalah sebagai alat-alat instrumennya adalah tes tulis, ya, yang biasa digunakan tes tulis sehingga harus menggunakan kertas atau pensil, atau bahkan sekarang bisa menggunakan bentuk digital, yaitu bentuk tes digital seperti halnya penggunaan Google Form maupun penggunaan aplikasi-aplikasi yang lain. Kemudian maksud yang lain dari asesmen ranah kognitif itu adalah mempergunakan observasi guru atas kinerja murid. Kemudian mempergunakan tes gambar-gambar yang dibutuhkan sedikit tulisan atau kata-kata. Mempergunakan jurnal murid, mempergunakan peta konsep, kemudian yang penting tidak umum dilakukan tetapi ada baiknya dicoba adalah dalam bentuk portofolio. Jadi portofolio itu ternyata juga memiliki peranan di dalam asesmen dalam ranah kognitif. Portofolio itu sebenarnya berbasis kinerja, namun nanti penilaiannya adalah di akhir, ya, berbasis kinerja, berbasis proses, tapi nanti penilaiannya adalah di akhir. Oke. Kemudian ada istilah lagi asesmen dalam higher order thinking skill atau dalam ranah berpikir tingkat tinggi untuk menilai siswa yang memiliki kecerdasan di atas rata-rata. Pada prinsipnya itu. Cuma kalau sekarang higher order thinking skill itu bisa digunakan dalam ranah siswa pada umumnya. Cuma memang bentuk-bentuk daripada evaluasi ini biasanya dibuat dalam bentuk penalaran, ya, penalaran. Jadi mengukur kemampuan menalar siswa terhadap tugas atau soal-soal yang mana penggunaan bahasanya adalah lebih banyak ke bahasa informasi, ya, bahasa yang bertumbuh pada pengetahuan dan pengalaman siswa. Jadi seperti itu. Jadi itu adalah asesmen dalam higher order thinking skill atau HOTS, ya. Kemudian asesmen dalam ranah afektif. Kalau asesmen dalam ranah afektif adalah asesmen yang di situ lebih mengarah kepada kemampuan siswa di dalam bersikap, ya, bersikap. Jadi penilaian dalam sikap, ya, sikap, ya, kemudian perasaan, emosi, ya, kemudian apresiasi, itu adalah pengetahuan dalam ranah asesmen dalam ranah afektif. Kemudian kalau dalam ranah psikomotorik itu adalah menekankan kemampuan siswa dalam
terampil atau dalam keterampilannya. Jadi biasanya kalau IPA itu adalah dalam kegiatan praktikum. Nah, maka dalam kegiatan itu siswa akan dinilai mulai bagaimana dia berkoordinasi dengan tim, melakukan instruksi-instruksi guru yang telah diberikan, kemudian bisa mencapai hasil dari praktikum yang telah dilaksanakan. Itu ya. Kemudian langkah-langkah membuat tes, ya, atau langkah-langkah dalam membuat asesmen diantaranya adalah menentukan tujuan tes, membuat kisi-kisi ya, tentu ini sangat penting. Kisi-kisi itu biasanya diturunkan dari indikator, ya, indikator ketercapaian hasil belajar. Kemudian indikator ketercapaian hasil belajar diturunkan menjadi indikator soal. Nah, indikator soal itu nanti akan menjadi kisi-kisi, ya, menjadi kisi-kisi. Jadi tidak asal membuat soal, tapi harus disesuaikan dengan indikator hasil ketercapaian hasil belajar, kemudian baru dibuat indikator soal, baru itu nanti akan menjadi sebuah kisi-kisi. Kemudian tidak cukup hanya sampai kisi-kisi, tapi harus ditentukan bentuk tesnya apa. Apakah observasi, apakah angket, ya, apakah tesnya di dalam bentuk tes lisan atau mungkin dalam bentuk tes tulis, seperti itu ya. Kemudian menentukan panjang tes, artinya harus sesuai dengan alokasi waktu yang telah ditentukan, ya, seperti itu. Kemudian ada contoh-contoh ini ya, silakan nanti bisa di-download ya, bentuk-bentuk asesmen daripada IPA ya. Kemudian ada istilah lain dalam asesmen, itu namanya adalah asesmen autentik atau penilaian autentik ya. Penilaian autentik itu apa sih? Penilaian autentik itu adalah sebuah proses pengumpulan, pelaporan, dan penggunaan informasi tentang hasil belajar siswa dengan menerapkan prinsip-prinsip penilaian, pelaksanaan berkelanjutan, bukti-bukti autentik, akurat, dan konsisten. Jadi penilaian yang didasarkan pada bukti-bukti autentik. Jadi tidak hanya selesai pada satu kali penilaian, tapi itu nanti bisa berlanjut terus menerus. Ya, itu namanya penilaian autentik. Artinya perkembangan siswa terrekam di situ mulai dari awal sampai nanti di akhir jenjang pembelajaran atau di akhir semester. Artinya lebih mengarah kepada penilaian yang dilakukan secara terus-menerus. Tujuan penilaian autentik itu apa? Yang pertama adalah perencanaan penilaian peserta didik sesuai dengan kompetensi yang akan dicapai berdasarkan prinsip-prinsip penilaian. Kemudian pelaksanaan penilaian peserta didik secara profesional, terbuka, edukatif, efektif, efisien, dan sesuai dengan konteks sosial budaya. Ya. Jadi sesuai dengan prinsip penilaian, kemudian luas ya, luas. Kemudian yang ketiga, pelaporan hasil penilaian peserta didik secara objektif, akuntabel, dan informatif. Ya, ini adalah penilaian autentik. Jadi penilaian autentik itu sekali di dalam menilai itu akan mencangkup 3 ranah dalam pembelajaran, baik ranah kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Jadi penilaian autentik itu lebih mencangkup keseluruhan dari kemampuan IQ, kemudian sikap, kemudian keterampilan. Ya. Jadi autentik itu adalah penilaian secara nyata, ya, valid dan reliable atau penilaian asli, ya. Kemudian atas dasar tersebut guru dapat mengidentifikasi materi apa yang sudah layak dilanjutkan dan untuk materi apa pula kegiatan yang harus dilakukan pengulangan atau remedi, ya. Jadi saat itu juga akan disikapi dalam proses pembelajarannya melalui penilaian autentik tadi. Apakah harus terus, apakah harus mengulang, seperti itu. Dan ini berbasis pada siswa, tidak berbasis pada kelompok. Jadi pada siswa-siswa masing-masing. Jadi
treatmentnya ataupun apa namanya bentuk istilahnya bentuk penanganannya itu adalah pada basis siswa, tidak pada basis kelompok ya atau kelas. Jadi penilaian autentik itu harus mampu menggambarkan sikap, keterampilan, pengetahuan apa yang sudah ada, kemudian atau belum memiliki atau belum dimiliki oleh peserta didik. Jadi seperti yang saya katakan di awal bahwa penilaian autentik harus mengcover seluruh aspek kemampuan siswa baik dari ranah kognitif, afektif maupun psikomotorik. Ya. Adapun bentuk-bentuk penilaian autentik diantaranya adalah yang pertama penilaian kinerja, ya penilaian kinerja. Jadi penilaian kinerja ini adalah penilaian yang cocok digunakan untuk menilai ketercapaian kompetensi yang menurut peserta didik melakukan tugas tertentu. Ya, contohnya penilaian kinerja ini lebih ke arah penilaian psikomotorik, yaitu penilaian keterampilan. Contohnya adalah penilaian di laboratorium, kemudian kalau dalam pelajaran agama, fikih itu ada praktek sholat, praktek olahraga, ya, kemudian praktek bermain peran di dalam kelas, ya, praktek menggunakan alat musik, ya, kemudian bernyanyi, dan seterusnya, ya. Jadi ini adalah penilaian kinerja. Nah, bentuk instrumennya biasanya dalam bentuk angket, ya, atau checklist, ya, maaf, dalam bentuk checklist. Artinya daftar indikator ketercapaian hasil belajar yang di situ nanti akan direkam oleh guru melalui tanda checklist, ya, ya tanda checklist atau skala penilaian, ya. Tuh, terus kemudian skala penilaian ini biasanya mulai dari 4, 3, 2, 1. Ya. Jadi 4, 3, 2, 1. Jadi dari angka yang tertinggi memiliki makna yang tinggi. Jadi 4, katakanlah 4 berarti siswa telah selalu melakukan. Kemudian 3, siswa jarang melakukan, kadang-kadang melakukan. Yang kedua, siswa jarang melakukan. Yang poin 1 adalah siswa tidak pernah melakukan. Banyak semacam itu. Ya, itu adalah penggunaan skala. Nah, contohnya ini, ya. Ini contohnya, silakan nanti dibaca sendiri. Kemudian yang kedua, penilaian autentik itu biasanya penilaian berbasis project, ya. Project assessment. Artinya di sini bentuk penugasan yang memiliki rentang waktu yang agak lama. Jadi tidak sekali selesai dan tidak dalam satu waktu selesai, tapi biasanya rentangnya lama. Itu project, bisa berbasis kelompok, bisa berbasis individu. Jadi penilaian project itu biasanya hubungannya dengan sebuah percobaan atau riset. Jadi nanti di sana ada perencanaan, ada pelaksanaan riset, kemudian di akhir ada laporan riset, ya, atau sebagai indikator dari pelaksanaan project tadi. Jadi ada laporan riset. Kemudian instrumen dalam penilaian project ini apa? Biasanya adalah instrumen checklist juga, ya. Checklist, rating scale juga, ya. Seperti itu. Jadi bentuk rating scale-nya seperti ini. Jadi ada persiapan, ada pelaksanaan, ada hasil, ada pelaporan. Seperti itu. Di sini sudah ada indikator-indikator nilai yang bisa nanti dijadikan sebagai acuan guru di dalam menilai proyek ini. Ya, tentu nilainya mulai dari nilai tertinggi sampai nilai terendah. Nilai tertinggi menunjukkan pelaksanaan yang sempurna, nilai terendah adalah pelaksanaan yang kurang sempurna, seperti itu. Kemudian ada penilaian portofolio.
Nah, penilaian portofolio ini sebenarnya lebih mengarah kepada penilaian yang bersifat kognitif. Artinya penilaian ini adalah penilaian berbasis penugasan yang dilakukan di awal, kemudian nanti di akhir semester umpamanya itu nanti akan ditagih tugas-tugas yang telah dikumpulkan oleh siswa tadi. Jadi tidak sekali tugas dikumpulkan tidak, tapi tugas itu diarsip. Ya, modelnya model bentuk arsip oleh siswa, kemudian setelah akhir semester selesai baru ditagih oleh guru. Nah, bentuk penilaian portofolio bisa dilakukan secara berkelompok maupun dilakukan dengan tidak sendiri ya. Nah, kemudian bentuk asesmennya apa, bentuk instrumen penilaiannya apa, bisa dalam bentuk instrumen scoring ya, scoring atau langsung dinilai hasil portofolio itu. Jadi ini teknik penilaian portofolio ya, sudah saya paparkan tadi. Jadi setiap selesai pembelajaran biasanya guru memberikan tugas. Oke, tugasnya adalah menggambar. Kemudian besok lagi, oke, tugasnya adalah mengidentifikasi benda ini ya. Kemudian silakan diarsip. Kemudian menggambar ini diarsip seterusnya. Itu adalah bentuk penilaian portofolio. Ya. Kemudian ada penilaian tertulis. Artinya di sini penilaian tertulis berarti sana dalam bentuk evaluasi tertulis ya. Soalnya biasanya yang terbaik itu tidak multiple choice tapi dalam bentuk uraian ya. Karena uraian itu bisa lebih luas, bisa dalam bentuk soal dalam ranah pemahaman secara kognitif, analisis, bisa dalam bentuk analisis, kemudian mensintesis, ya, kemudian bisa dalam bentuk menguraikan kemampuan ranah keterampilannya dan lain sebagainya. Jadi itu. Jadi tes tertulis itu terutama yang dalam bentuk esai itu memiliki dua pola jawaban, yaitu jawaban terbuka maupun jawaban tertutup atau terbatas. Ya. Kemudian ada penilaian sikap. Nah, kalau penilaian ini adalah penilaian afektif, artinya di dalam penilaian sikap ini tentu tergantung pada proses belajar mengajar. Jadi aktivitas yang dilakukan saat proses belajar mengajar, ya itu sekaligus guru memberikan penilaian di dalam belajar mengajar itu, ya. Jadi masing-masing siswa akan dilihat melalui bentuk penilaian observatif ya. Kemudian guru memiliki instrumen semacam checklist yang itu nanti akan dijadikan sebagai rekapitulasi dari hasil observasi yang telah dilakukan guru terhadap siswa. Lalu bagaimana dengan penilaian afektif ini ketika pada masa pandemi atau daring seperti ini? Apakah bisa dilakukan ya? Tentu ya tidak sepenuhnya bisa dilakukan ya. Karena itu kita tidak bisa secara langsung berinteraksi kepada siswa sehingga perlu sebuah strategi tertentu untuk melaksanakan penilaian sikap ini, di mana strategi itu nanti bisa dilakukan dengan melakukan biasanya melalui penugasan dalam bentuk recording atau video, ya, recording atau video untuk mungkin memperkenalkan diri, kemudian mengekspresikan sesuatu atau mungkin menjelaskan sesuatu dalam bentuk video sekali-kali seperti itu, sehingga itu nanti bisa menjadi salah satu indikator dalam penilaian sikap, walaupun memang tidak menggambarkan secara nyata dan secara objektif dari perilaku siswa. Cuma itu bisa menjadi salah satu indikator ya. Seperti itu. Karena memang masanya adalah masa darurat. Terus kemudian ada self assessment atau penilaian diri sendiri. Kalau self assessment itu biasanya perlu sebuah kekuatan diri siswa dalam tanggung jawabnya untuk mengisi penilaian diri sendiri itu. Artinya dalam penilaian diri sendiri itu biasanya adalah sesuatu yang sifatnya lebih mendalam. Jadi siswa lebih mendalam di dalam
apa namanya di dalam penilaiannya. Jadi guru kadang tidak bisa mengetahui indikator-indikator kepribadian siswa, tapi siswa itu akan tahu. Nah, itu perlu tanggung jawab yang ataupun perlu istilahnya ya kebertanggungjawaban siswa terhadap untuk penilaian diri sendiri. Kemudian kalau penilaian produk ini biasanya dari hasil ya, hasil praktikum, hasil proyek itu penilaiannya bisa dilakukan dalam bentuk penilaian produk ya. Dilihat dari apa namanya tingkat kualitas produk yang dihasilkan. Kemudian konversi nilai. Konversi nilai ini artinya adalah konversi nilai dari katakanlah dari angka menjadi abjad atau konversi nilai dari nilai dalam bentuk deskriptif menjadi nilai angka, kan seperti itu maksud konversi nilai ya. Jadi konversi nilai biasanya dilakukan dengan menggunakan rumus atau biasa menggunakan skala ya, skala. Ya, mungkin saya kira itu saja hal-hal yang ada kaitannya dengan asesmen dan penilaian autentik. Silahkan nanti tugasnya dikerjakan. Apabila ada kekurangan dari saya, mohon maaf. Akhiran saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.